menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Hasyim Asyari, akhirnya diberhentikan dari jabatan ketua serta anggota KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Penyebabnya adalah pelanggaran etika berupa tindakan asusila, mulai rayuan, chat, hingga pemaksaan hubungan badan pada salah satu anggota PPLN Belanda. Hasyim memanfaatkan kedudukan dan jabatannya untuk terus-menerus selalu berdekatan dengan korban, sehingga perilaku busuknya bisa terus terfasilitasi. Publik sendiri mengerti benar bahwa Hasyim sudah berulang kali disidangkan oleh DKPP, namun berulang kali pula hanya terkena sanksi teguran atau peringatan keras. Entah faktor apa yang mempengaruhi, yang pasti kasus asusila yang diungkap di persidangan kemarin bukan kasus pertama yang dihadapinya. Dengan pemecatan Hasyim, semakin menurunkan kredibilitas institusi penyelenggara pemilu. Vonis DKPP ini menimbulkan tanya, kenapa sebelumnya Ketua KPU disidang berulang kali, namun putusannya hanya berupa peringatan? Apakah sekarang ketika pemilu dan pilpres telah berakhir, menandakan ada kepentingan yang berakhir pula, sehingga Hasyim harus diberhentikan? Atau pihak yang berkepentingan menyadari kredibilitas mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu tidak lagi memenuhi syarat? Terbongkarnya tindakan asusila pada panitia pemilihan Belanda bukan kasus yang pertama kalinya menimpa Hasyim. Berbagai masalah sudah membelit KPU, baik yang menyangkut perorangan maupun institusi. Yang patut pula jadi pertanyaan, mengapa baru sekarang DKPP berani memberikan sanksi pemecatan dan sebelumnya sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif? Terakhir, paling hanya berupa teguran keras. Para pengamat dan pegiat pemilu sudah menyoroti putusan DKPP dan mereka tetap bergeming. Di sisi lain, integritas para penyelenggara pemilu ini jadi jaminan terpilihnya pemerintahan baru maupun wakil rakyat yang kredibel. Vonis ini membuat rakyat jadi sanksi dengan kualitas pemilu kemarin. Masalah-masalah yang terungkap dan membelit KPU menunjukkan para penyelenggara ini tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam perjalanannya, kita masih ingat berulang kali kebijakan yang dikeluarkan dipertanyakan oleh publik. Bahkan tidak hanya sekali, DKPP menyidangkan para penyelenggara. Selain masalah tindakan asusila dengan penyelenggara luar negeri, sebelumnya Hasyim juga disidangkan dengan kasus yang sama, tapi dengan korban berbeda. Ketua KPU diadukan oleh Ketua Umum Partai Republik Hasnaini yang juga tentang tindakan asusila. Dalam persidangan juga terbukti melakukan pelecehan seksual hingga konflik kepentingan. Saat memegang surat tugas ke Jogja pada Agustus 2022, Ketua KPU justru melakukan perjalanan pribadi dengan Hasnaini berziarah ke sejumlah tempat. Di persidangan, terungkap sejumlah percakapan pribadi yang tidak pantas pada peserta pemilu. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pada Mei lalu, Hasyim beserta komisioner KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras akibat kebocoran data pemilih. Dia juga menerima sanksi akibat kebijakan keterwakilan caleg perempuan. Masih ada kasus lain seperti tidak mengubah PKPU tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres yang diamanatkan dalam putusan MK. Berbagai tindakan pribadi maupun institusi tetap tak menggoyahkan posisinya sebagai Ketua KPU. Ini menjadi sesuatu yang mengherankan, karena pada periode sebelumnya, jika Ketua KPU terbukti melanggar aturan, setidaknya jabatan Ketua KPU diganti oleh komisioner yang lain.
Pemecatan Hasyim Asyari baik sebagai ketua maupun anggota KPU membuat publik mempertanyakan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kasus ini jadi beban berat bagi Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres kemarin. Mereka harus bisa membuktikan jika mereka benar-benar adalah orang yang layak, pantas, dan bukan hasil persekongkolan antara penyelenggara dengan penguasa. Yang jelas, penyelenggaraan pemilu periode ini memang banyak yang bermasalah, termasuk di berbagai daerah, banyak penyelenggaraan yang menjalani proses persidangan oleh DKPP. Di masa mendatang, proses rekrutmen anggota KPU harus mampu menyaring orang-orang dengan kapasitas individu yang baik. Tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga berintegritas secara mental. Mereka harus kuat dalam menjalankan tugasnya. Besaran gaji, fasilitas hingga kewenangan yang diberikan tidak boleh dimanfaatkan baik secara institusi maupun pribadi, terutama untuk melakukan intervensi, tekanan, maupun kepentingan yang melingkupinya. Jika berkaca dalam kasus Hasyim Asyari, terlihat tugas-tugas yang dijalankan maupun fasilitas yang melekat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kepala negara akan segera memproses siapa pengganti Hasyim Asyari. Kasus ini harus jadi introspeksi diri bagi penyelenggara pemilu. Sebab November mendatang masih ada pilkada serentak. Artinya mereka harus bisa membuktikan jika kualitas penyelenggaraan pemilihan bisa lebih baik. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah berkurangnya sidang-sidang DKPP yang memproses para penyelenggara pemilu. Bisa juga melihat peran serta masyarakat dalam pilkada, lebih baik atau malah lebih rendah dibandingkan dengan pemilu. Tanpa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, maka mempengaruhi kualitas demokrasi kita. Jika kualitas demokrasi menurun, maka kepala daerah yang dihasilkan bahkan merugikan rakyat. Reaksi keluarga, terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh, ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut. Ya, risiko orang ganteng, Mbak. Wah, Oke.